Jangan mengikuti jalan orang lain. Bab 745. Carson selalu cinta akan kebersihan. Kamar yang dia tinggali merupakan kamar hotel yang dibuka khusus untuknya, tidak pernah dibuka untuk orang lain. Hari ini, pada saat dia pulang ke hotel, pertama kali melihat istrinya yang sudah seminggu tidak dia temui. Sebenarnya merupakan suatu hal yang membahagiakan. Siapa yang tahu, tiba-tiba kamarnya kedatangan seorang gadis yang bahkan tidak berpakaian dengan benar. Carson mengerutkan alisnya, melihat Arila. Menggunakan tatapan matanya bertanya bagaimana bisa seperti ini. Tetapi Arila malah menatapnya marah sekilas dan membalikkan badan berjalan keluar dari dalam kamar. Arila, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Carson memegang tangan Arila yang sudah akan berjalan pergi meninggalkannya, menangkap dia masuk ke dalam pelukannya. Bagaimana bisa seperti ini? Arila melepaskan diri dari dalam pelukan Carson, berkata dengan marah dan melihatnya. Tuan Carson, kamu bertanya kepadaku bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Carson merasa tidak berdaya, mengeluarkan tangannya menangkap Arila. Katakanlah baik-baik, jangan membuat keributan. Arila menghempaskan tangannya. Siapa yang ingin berbuat keributan denganmu? Sebenarnya siapa yang sedang membuat keributan? Hari ini dia berpikir untuk memberikannya sebuah kejutan. Maka dari itu Arila baru bisa datang ke hotel tanpa memberitahukan Carson. Siapa yang tahu pada saat dia masuk ke dalam kamar, di atas ranjang Carson terbaring seorang wanita yang menggunakan pakaian yang sangat begitu seksi. Melihat keadaan seperti ini, dia tidak segera pergi dari sana. Arila hanya ingin menunggu Carson pulang dan mendengarkan penjelasan seperti apa yang akan dia berikan kepadanya. Tetapi dia malah bertanya kepadanya, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Dia tidak akan mungkin mengira jika wanita ini merupakan hadiah yang diberikan kepadanya karena dia sudah bekerja keras. Semakin memikirkannya, Arila semakin merasa marah. Arila menggigit erat bibirnya. Takutnya dia akan kehilangan kontrol dan pergi menggigit Carson. Malam ini tidak seharusnya dia datang dan merusak malam bahagianya. Baiklah, akulah yang sudah salah berbicara. Carson tidak ingin lagi berdebat dengan Arila. Sekali lagi memeluknya erat-erat. Bukankah kita sudah pernah berjanji, jika terjadi sesuatu, kita akan membicarakannya baik-baik, tidak akan bertengkar. Beritahu aku, sebenarnya hal apa yang sedang terjadi? Partner bisnis direktur Carson kita sangatlah baik hati. Kamu belum pulang ke kamar hotel, sudah mengirimkan orang untuk menghangatkan ranjangmu. Arila berkata menyindirnya. Sebenarnya Arila tahu Carson tidak akan berbuat macam-macam di luar sana. Tetapi tidak peduli siapapun wanita yang melihat jika di atas ranjang suaminya terdapat wanita lain. Takutnya akan kehilangan akal sehat. Sekali mendengar perkataan ini, Carson menepuk ringan punggungnya, merangkul pinggangnya dan membawanya pergi. Lalu berkata, hal ini aku sama sekali tidak mengetahuinya. Arila menghembuskan napasnya. Aku tahu, tetapi aku juga tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedih. Aku bisa berpikir, jika hari ini aku tidak datang, apakah kamu akan bisa? Perkataannya belum selesai dikatakan, Carson segera menggunakan jarinya dan meletakkannya di atas bibirnya, menundukkan kepala dan berbicara dengan lembut di telinganya. Arila, percaya kepadaku, kamu tidak usah khawatir. Hal seperti ini selamanya tidak akan pernah terjadi. Arila masuk ke dalam pelukannya dan menganggukkan kepalanya. Aku percaya kepadamu, adalah satu hal lainnya. Aku hanya khawatir jika kamu mengikuti jalan orang lain.
Carson sering bepergian karena alasan bisnis. Setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda. Terlebih lagi, hati dengan ekspresi yang mereka tunjukkan merupakan kedua hal yang berbeda. Siapapun tidak akan ada yang tahu hal seperti apa yang mereka perbuat di belakangnya. Meskipun Carson sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tetapi suatu saat dia pasti akan menjadi lengah dan membuka jalan bagi orang-orang kecil. Demi tidak membuat dirimu khawatir, aku akan melindungi diriku baik-baik. Tidak akan membiarkan seseorang melakukan sesuatu kepadaku. Pada saat yang sama, Carson membawa Arila masuk ke dalam mobil dan menelpon Henry. "Direktur Carson, aku di sini." Henry menjawab teleponnya. Carson berkata dengan dingin, "Henry, periksalah dengan jelas siapa yang sudah mengantarkan seorang wanita masuk ke dalam kamarku. Selanjutnya, selamanya tidak akan bekerja sama dengan mereka. Pengurusan hotel terdapat masalah dan memecat seluruh pelayan yang bekerja hari ini dan langsung beritahukan kepada mereka. Tidak perlu menggunakan rekaman." Carson selalu menjadi seorang pria yang menarik perhatian lawan jenisnya dan membuat para pria begitu merasa iri kepadanya. Ayah ingin membawa Rila kemana?" Meskipun Carson sudah berkata sendiri tidak akan membawanya pulang ke New York, tetapi Orila masih merasa sedikit khawatir. Meskipun ayahnya menunjukkan wajah yang lembut, tetapi sebenarnya dia adalah seekor singa buas. "Apakah kamu masih khawatir jika ayah akan menjualmu?" Carson berkata. "Gadis kecil, jangan lupa siapalah yang merupakan ayah kandungmu." Orila masuk ke dalam pelukan ayahnya dan bertingkah imut. "Ayah, sebenarnya aku tahu ayah sangat menyayangiku, tetapi aku sudah bertumbuh dewasa. Cepat atau lambat aku akan menikah dengan orang lain." "Kamu baru berusia 18 tahun dan sudah berpikir untuk menikah?" Carson tanpa sadar mengerutkan alisnya. Gadis kecil ini begitu tidak sabar untuk segera keluar dari rumahnya. Sebenarnya, setelah mendengar perkataan Orila, Carson juga bisa mengerti perasaan wanita pada saat mengalami cinta pertama. Tetapi, setidaknya dia harus memilih pria yang bisa dia akui. Bagaimana bisa Orila memilih pria yang bahkan tidak memberikan nama aslinya kepadanya? Di dalam dunia Carson, seorang laki-laki jika benar-benar menyukai seorang wanita, dia bukan hanya mengatakan satu kalimat menyukainya, juga bukan mengatakan "aku cinta kamu", tetapi menggunakan tindakan langsung dan menyayanginya. Putrinya selama 18 tahun, dia merasa tidak rela jika putrinya menerima kesulitan sedikit pun. Menyayanginya, melindunginya. Berdasarkan apa lelaki itu menyuruh putrinya untuk merasakan kesulitan? "Aku sudah dewasa, cepat atau lambat aku akan menikah." Memikirkan masalah menikah, Orila tiba-tiba teringat. Jika Abang Hanselnya sudah terdapat pernikahan yang sudah diatur, apakah di masa ini dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menikah dengan Abang Hanselnya? Dia memiliki identitas yang spesial. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah pernikahan ini, dia memiliki kemungkinan besar untuk menikah dengan nona keluarga Shen. Pada saat itu, apakah dia masih bisa berusaha begitu keras untuk berdiri di sisi Abang Hanselnya? Berkata sejujurnya, Orila masih tidak tahu apakah dirinya bisa melakukannya atau tidak. Ada suatu saat, ayah benar-benar berharap selamanya kamu tidak bisa bertumbuh dewasa. Jika dia benar-benar selalu menjadi anak kecil, maka dia tidak akan bisa meninggalkannya, juga tidak akan mendapatkan kesulitan. Tidak peduli aku bertumbuh seberapa besar, tetapi di dalam hati ayah, aku selalu menjadi anak kecil.
Tidak peduli dia sudah seberapa besar, dia selalu merasa senang berada di dalam pelukan ayahnya, mendengar detak jantung ayahnya, dan menghilangkan semua kesulitannya. Ya, baguslah jika kamu mengingat jika kamu adalah anak ayah. Permintaan hatinya sangatlah mudah. Dia hanya ingin putrinya selalu merasa bahagia dan sehat. Setelah beberapa saat, mobil mereka sudah sampai pada perumahan keluarga yang begitu terkenal di negara A di kota Atmajaya, Moonbay. Moonbay merupakan perumahan yang diinvestasikan oleh perusahaan di negara A. Target pelanggannya adalah orang-orang kaya. Dan setidaknya, orang yang memiliki pemasukan ratusan juta lah yang bisa tinggal di perumahan ini. Karena ini perumahan yang dikhususkan oleh orang-orang kaya, maka pengamanan di dalam perumahan ini dan fasilitas yang terdapat di perumahan ini merupakan yang terbaik di dunia. Pekerjaan keamanan di sini tentu saja tidak akan kalah dengan keamanan di kediaman pejabat-pejabat tinggi. Para pejabat perusahaan Asus tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk kembali menginvestasikan untuk memperkuatkan keamanan Moonbay. Karena merupakan investasi dari perusahaan Asus, lingkungan yang baik dirancang dengan begitu sempurna. Membangun Moonbay di kota Atmajaya menarik perhatian seluruh orang kaya di dunia. Meskipun tidak ditempati dalam waktu panjang, tetapi bisa menjadi pilihan yang bagus untuk ditempati selama liburan. Carson sangat mencintai putrinya. Bagaimana bisa dia membiarkan putrinya tinggal di rumah orang lain? Pada saat dia mengetahui Orilla datang ke negara A, dia sudah menyuruh orang untuk menyiapkan sebuah rumah untuknya. Direktur Carson sudah sampai. Setelah menghentikan mobilnya, Henry terlebih dahulu membukakan pintu untuk Carson. Ya, Carson menganggukkan kepalanya. Paman Henry, terima kasih. Orilla turun dari pintu sebelahnya. Ayah, untuk apa ayah membawa Rila ke sini? Kakak, terdengar suara lembut tetapi tetap berusaha membuat agar terdengar begitu dingin sampai ke telinga Orilla. Dia tidak perlu melihatnya. Orilla sudah mengetahui jika itu adalah adiknya yang lucu.